Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amalia Putri Mamonto dengan NIM 2310009 dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas 4A. Nah, video ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Penelitian Tindakan Kelas. Nah, teman-teman, jadi hari ini kita akan membahas tentang penelitian tindakan kelas. Nah, sebelum kita lanjut, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu buku yang akan saya gunakan sebagai referensi untuk kedepannya. Nah, teman-teman, ini dia bukunya. Bisa teman-teman lihat di sini judulnya Penelitian Tindakan Kelas. Nah, di dalam buku ini berisi strategi-strategi bagaimana cara kita menulis proposal, karya tulis ilmiah, ataupun laporan. Nah, buku ini ditulis oleh Profesor Dr. Andus Manihar Situmorang, Manchester of Science, Doctor of Philosophy. Pada pertemuan kali ini, kita akan difokuskan bagaimana cara kita untuk menulis proposal, serta komponen-komponen apa saja yang penting dalam pembuatan proposal. Jadi, pada pertemuan kali ini, kita akan difokuskan untuk membahas tentang penelitian tindakan kelas dalam pembuatan proposal. Jelasan lebih rincinya akan saya jelaskan sebagai berikut. Langsung saja kita masuk pada definisi dari penelitian tindakan dan penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan atau action research merupakan intervensi dunia nyata yang ditujukan untuk meningkatkan situasi atau kondisi praktis. Nah, penelitian ini udah lama dikembangkan, salah satunya itu pada ilmu-ilmu sosial, untuk meningkatkan kesejahteraan sosial melalui perubahan sosial. Begitu pula dengan pendidikan. Proses pembelajaran akan meningkat melalui orientasi pendidikan. Nah, teman-teman, sebelum kita menyusun atau membuat proposal, kita perlu mengetahui beberapa hal ataupun komponen-komponen penting dalam pembuatan proposal. Nah, komponen apa saja kah itu? Maka akan saya jelaskan lebih rinci sebagai berikut. Nah, jadi komponen pertama yang perlu kita perhatikan dalam pembuatan proposal yaitu komponen judul penelitian. Nah, judul penelitian di sini merupakan sebuah wajah ataupun identitas penulis karena nampak paling depan. Nah, sehingga dalam penulisan judul hendaknya ditulis dengan singkat dan spesifik, di mana judul di sini sudah bisa mewakili gambaran tentang masalah-masalah yang akan dikaji ataupun tindakan yang menjadi solusi terhadap masalah yang ada. Selanjutnya, komponen kedua yaitu komponen pendahuluan. Nah, pada bagian penelitian pendahuluan ini disajikan hal-hal yang menjadi keinginan peneliti, terutama faktor-faktor yang mendasari ketertarikan peneliti sebelum melakukan penelitian tindakan. Sebaiknya pada paragraf pertama pendahuluan perlu dibuat secara singkat, beragam permasalahan sampai pada tujuan penelitian yang diusulkan sehingga memberikan kesan bahwa tujuan yang ingin dicapai adalah penting dan akan dilakukan melalui perbaikan berkelanjutan. Nah, selanjutnya komponen yang ketiga yaitu komponen perumusan masalah. Nah, pada bagian perumusan masalah di sini itu harus dikemukakan secara jelas bahwa masalah yang terjadi adalah sebuah masalah yang nyata terjadi di dalam kelas, penting dan mendesak untuk dipecahkan dan diatasi untuk mendapatkan perbaikan berkelanjutan. Nah, di sini dalam perumusan masalah sebaiknya kita menggunakan kalimat tanya dan menggunakan alternatif tindakan yang akan kita ambil serta hasil positif yang sudah kita antisipasi. Kita masuk pada komponen keempat yaitu komponen pemecahan masalah. Cara pemecahan masalah bisa kita sesuaikan dengan identifikasi masalah dan diurutkan secara sistematis sehingga dapat dibuat tahapan cara pemecahan masalah secara bertahap melalui siklus dan tindakan yang akan kita ambil. Masuk pada komponen kelima yaitu komponen tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka di sini digunakan sebagai acuan ataupun kerangka konsep yang akan digunakan dalam rencana penelitian. Merupakan gambaran alur pikiran peneliti di dalam menelusuri kajian ilmu atau materi sejenis dari sumber ilmiah yang terbit secara profesional. Komponen yang keenam yaitu komponen tujuan penelitian. Secara umum, tujuan penelitian di sini adalah gambaran hasil yang akan diperoleh dari hasil penelitian yang telah diusulkan.
Tujuan penelitian tindakan di sini bisa berupa penumbuhan baru metode pembelajaran, pengembangan instruksional, teori, membuktikan atau menerapkan gejala suatu pengajaran, konsep atau dugaan dalam pembelajaran, dan lain sebagainya sesuai dengan bidang kajian yang dikaji oleh peneliti. Selanjutnya kita masuk pada komponen yang ketujuh, yaitu komponen kontribusi hasil penelitian. Nah, di dalam kontribusi hasil penelitian pada tindakan kelas, yang paling utama adalah adanya perbaikan, perubahan, dan pengembangan secara berkelanjutan yang dilakukan oleh guru melalui suatu tindakan di dalam kelasnya. Teknik penulisan kontribusi penelitian membutuhkan cara atau keahlian tersendiri bagi seorang peneliti. Selanjutnya kita masuk pada komponen yang ke-8. Nah, komponen yang ke-8 di sini adalah metode penelitian. Data merupakan komponen yang sangat penting di dalam penelitian, sehingga gambaran penyelesaian permasalahan dapat dilihat dari pengumpulan hasil penelitian tindakan kelas. Secara umum, metode penelitian untuk bidang pendidikan dan pengajaran terbagi lagi menjadi beberapa komponen loh. Komponen tersebut akan saya sebutkan satu persatu. Untuk penjelasan lebih rincinya lagi, teman-teman bisa search atau membeli buku yang sudah saya tampilkan di awal video tadi ya. Nah, komponen yang pertama adalah definisi operasional, yang kedua populasi, yang ketiga sampel, yang keempat instrumen pengumpulan data, yang kelima rancangan atau desain penelitian, yang keenam prosedur, dan yang terakhir analisis data. Selanjutnya kita masuk pada komponen yang ke-9. Komponen yang ke-9 di sini adalah komponen jadwal pelaksanaan penelitian. Jadwal penelitian sebaiknya dibuat dalam bentuk bar chart, di mana menunjukkan target pencapaian rencana penelitian yang akan diajukan. Dengan melihat jadwal penelitian, maka akan dapat ditelusuri atau diduga pekerjaan apa saja yang dapat dilakukan dalam dan target apa saja yang ada pada masing-masing siklus dalam usulan penelitian. Selanjutnya kita masuk pada komponen yang ke-10. Nah, komponen ke-10 ini adalah komponen personalia penelitian. Nah, personalia pendidikan menjadi penentu dalam usulan PTK yang akan diajukan untuk bersaing mendapatkan dana penelitian. Umumnya, personalia pendidikan ini dilakukan oleh satu orang saja atau beberapa orang untuk kelas paralel. Akan tetapi penelitian PTK sering diajukan bersama dosen perguruan tinggi karena lokasi pendanaan penelitian di perguruan tinggi selalu tersedia secara reguler setiap tahunnya untuk mencukupi pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Biasanya jumlah personalia penelitian maksimal berjumlah 3 orang. Kemudian kita lanjut pada komponen yang terakhir, yaitu komponen yang ke-11, yakni komponen lampiran. Dalam lampiran ini dibutuhkan dalam proposal penelitian tindakan kelas. Nah, di dalam lampiran ini dibutuhkan dalam proposal penelitian tindakan kelas yang pada umumnya terdiri atas daftar pustaka, daftar riwayat hidup, kurikulum, dan silabus setiap mata pelajaran per semester, justifikasi dan rincian penelitian anggarannya, serta fasilitas sekolah yang diperlukan untuk pelaksanaan penelitian. Teman juga harus tahu loh bahwa lampiran-lampiran ini dibuat pada akhir pembuatan proposal. Di dalam penyusunan proposal penelitian tindakan kelas, lampiran-lampiran diurutkan sesuai dengan kodifikasi lampiran-lampiran yang akan dilampirkan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya harap apa yang disampaikan bisa menambah wawasan dan bisa membantu kita semua dalam penyusunan proposal penelitian tindakan kelas. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nun wal qalami wa may yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.